Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susilawati. Saya merupakan dosen Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai asuhan persalinan normal, yaitu IMC2 yang merupakan lanjutan dari IMC 1. Nah, di sini pada prosedur asuhan persalinan normal ini seharusnya kita menggunakan APD yang lengkap supaya proses persalinan normal ini benar-benar sesuai dengan asuhan persalinan normal. Tetapi berhubung nanti selama proses asuhan persalinan normal IMC2 ini harus ada penjelasan, jadi untuk maskernya itu saya buka. Mari kita simak dan perhatikan untuk asuhan persalinan normal IMC2 ini. Proses persalinan lanjutan dari IMC1. Yang pertama, kita keringkan bayi karena bayi sudah lahir spontan. Kita keringkan dari atas kepala sampai ke tangan, tetapi tangan jangan sampai kering karena teknik kasiasa untuk mencari putih ibu. Setelah ini kita ganti dengan kain yang kering. Aduh, ibu ganteng ya anaknya, bu. Aduh, lihat mukanya sekali ya. Kita ganti dengan kain kering. Jaga agar bayi tetap hangat. Kita simpan bayi di bagian perut bawah ibu. Lalu kita cek uterus untuk memastikan bahwa ibu hamil janin tunggal, tidak ada janin yang kedua. Setelah itu kita beritahukan untuk pemberian oksitosin. Ibu, sekarang saya akan suntikan obat untuk ibu. Bagaimana ibu, sedia? Ya. Kita suntikan oksitosin secara IM di paha ibu. Ibu maaf ya kalau ada perih, ibu tarik nafas saja. Secara IM kita aspirasi, kemudian kita masukkan. Kemudian kita lakukan pengekreman tali pusat. Maaf ya, Dek. Jarak 3 cm dari pusat bayi. Jarak antara klem pertama dengan klem kedua itu adalah 3 cm. Kita lakukan pengurutan dengan jari dengan telunjuk dan jari tengah. Posisinya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Yang penting kita menjaga bayi supaya klem tidak mengenai bayi atau tidak melukai bayi. Kita lakukan pengguntingan, kemudian simpan untuk klem. Kita lakukan pengguntingan, simpan untuk klem plasenta, dan kita simpan untuk klem bayi. Kita lakukan penarian tali pusat. Penalian tali pusat. Kita lakukan penalian tali pusat pada tali pusat bayi dengan menggunakan benang tali pusat. Kita talikan dengan simpul mati bertemu antara jempol dengan jempol bagian atas, kemudian kita talikan kembali untuk yang bagian bawah. Sama juga simpul mati ketemu antara jempol dengan jempol. Kemudian kita ambil klem, kita gunting sedikit untuk tali pusat karena terlalu panjang. Kemudian kita IMD-kan atau biarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu. Ibu, ini dada bayinya. Ini ya Bu ya, dipeluk sama ibu. Hati-hati Bu, nanti ini akan saya berikan topi. Selimuti bayi dan juga berikan pakaikan topi pada bayi.
dipeluk saja ya Bu ya. Selanjutnya kita melakukan manajemen aktif skala 3, yaitu proses pengeluaran plasenta. Pindahkan klem antara jarak 5-10 cm dari vulva. Kita boleh mengurut dulu. Kemudian kita lihat tanda-tanda pelepasan plasenta. Kita letakkan tangan kiri kita di atas simfisis. Kemudian kita lihat untuk tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu ada semburan darah tiba-tiba, kemudian ada tali pusat memanjang dan uterus membundar. Nah, jadi ketika ditekan di atas simfisis, ini tali pusat tidak ikut ke dalam, tetapi ada perpanjangan, berarti sudah ada proses pelepasan plasenta. Tangan kanan hanya melakukan PTT atau peregangan tali pusat, artinya hanya diregangkan saja, jangan ditarik. Nah, kita regangkan sambil tangan kiri melakukan proses dorsokranial. Kalau sudah memanjang, kita urut kembali dan pindahkan klem dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Memegangnya seperti ini. Lanjut lagi dorsokranial, kita regangkan kembali. Kita tarik ke bawah. Kemudian kalau sudah panjang, kita pindahkan kembali klem. Kita tarik ke bawah. Plasenta sudah mulai terlihat. Kemudian kita arahkan ke atas sambil melakukan dorsokranial, kemudian lurus sampai plasenta keluar. Kita pindahkan kembali dan melakukan dorsokranial. Kemudian kalau sudah keluar, kita lakukan pemilinan plasenta dengan cara diputar dengan hati-hati, tidak melakukan penarikan, tetapi kita pilih diputar searah pemutarannya. Kita hanya memutar, kemudian selaput plasenta hati-hati, pelan-pelan saja dipilih atau diputar sampai keluar semuanya. Maaf ya Bu. Kemudian setelah itu kita langsung lakukan masase uterus selama 15 detik atau 15 kali pada fundus. Plasentanya sudah lahir ya Bu ya. Setelah 15 kali atau 15 detik kita cek kelengkapan plasenta. Kita cek bagian maternal, yaitu kotilodon, bagian ibu. Kita cek dengan menggunakan kasar. Apakah sudah lengkap kotilodonnya? Kalau sudah lengkap, kita balikan, kita cek bagian fetal. Bagian fetal, selaput ketubannya. Apakah sudah lengkap, tidak ada yang tertinggal. Kalau sudah yakin, kita cek lagi tali pusatnya. Sudah yakin lengkap, kita simpan di tempat plasenta. Kemudian setelah itu kita cek laserasi atau jumlah perdarahan. Cek laserasi perinem atau robekan. Ibu sebentar ya, kalau ibu ada perih atau sakit, kasih tahu saya ya Bu ya. Bagaimana Bu, ada yang sakit atau perih? Ya perih ya, tapi alhamdulillah Bu tidak ada yang robek ya. Utuh, masih utuh, bagus ya Bu ya. Jadi tidak ada perlu yang dijahit. Setelah itu kita cek estimasi jumlah kehilangan darah, kemudian kandung kemih kosong, kemudian kita celupkan ke air klorin. Kita bilas air klorin, kemudian air BTP. Setelah itu kita keringkan
dengan kain kering. Ibu sudah selesai ya untuk proses pengeluaran plasentanya, bayinya juga sudah baik ya Bu ya. Di sini ada keadaan umum ibu baik, kemudian kita cek nadi. Setelah cek nadi kita pantau kala 4 karena di sini keadaan ibu dan janin baik, kita langsung untuk memantau kala 4 persalinan, yaitu kita cek tekanan darah. Kita cek tekanan darah ibu. Setelah kita cek tekanan darah ibu, juga cek nadi ibu. Setelah nadi kita ke pernafasan dan juga suhu ibu. Sebentar ya Bu ya. Ibu ada pusing nggak? Tidak ada ya Bu ya. Setelah kita cek tekanan darah ibu, tanda-tanda vital sudah selesai. Kita langsung periksa untuk TFU ibu, tetapi sudah. Kemudian TFU atau tinggi fundus uteri. Setelah tinggi fundus uteri, kemudian kandung kemih. Setelah kandung kemih, luka jahitan. Setelah luka jahitan, yaitu jumlah estimasi kehilangan darah. Itu untuk proses pemantauan kala 4. Untuk proses persalinan lanjutan INC2, asuhan persalinan normal pada ibu bersalin sudah selesai. Semoga bisa menambah keterampilan kembali dan mahasiswa bisa lebih mempraktekkan kembali untuk proses INC2 ini atau asuhan persalinan normal lanjutan setelah sesi INC1 dilaksanakan gitu. Semoga bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih mempraktekkan kembali. Tadi berhubung ada penjelasan beberapa yang harus terdengar lebih jelas, jadi mohon maaf untuk masker tidak digunakan dan juga untuk kacamata Google-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.